Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala telah menurunkan satu surat khusus, surat Yusuf, untuk menerangkan tentang kisahnya, agar manusia mengambil pelajaran dari hikmah, nasihat dan adab yang bijaksana dari kisah tersebut. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surat Yusuf ayat 3, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Kepada merekalah anak keturunan Bani Israel bernasab. Di antara ke-12 anak laki-laki tersebut yang paling mulia adalah Yusuf alaihi salam. Sebagian ulama berkata bahwa dari ke-12 anak tersebut, hanya Yusuf yang diangkat menjadi nabi. Hal tersebut memang tampak dari zahir perkataan dan perbuatan mereka dalam kisah ini. Dalil bahwa Nabi Yusuf dikhususkan dengan kenabian dibanding saudara-saudaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, dia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Yusuf berawal dari mimpi yang dialaminya ketika dia masih kecil sebelum masa usia balik. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Surat Yusuf ayat 4, para ahli tafsir berkata bahwa 11 bintang adalah isyarat jumlah saudaranya, sedangkan matahari dan bulan adalah kedua ibu bapaknya, mereka semua bersujud kepadanya. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dan tersentak kaget. Setelah bangun dia segera memberitahu bapaknya tentang mimpi tersebut. Sang bapak segera menyadari bahwa anaknya ini akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan akhirat, karena kedua ibu bapaknya dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Lalu dia memerintahkan sang anak untuk menyimpan berita tersebut dan tidak diceritakan kepada keluarganya agar mereka tidak dengki dan mencari tipu daya untuk mencelakakannya. Kemuliaan Nabi Yusuf juga dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang siapa orang yang paling mulia. Beliau menjawab, Yusuf, anak Nabi Allah Yakub, anak Nabi Allah Ishak, anak Khalilullah Ibrahim. Kedengkian saudara Nabi Yusuf dan rencana makar. Nabi Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, mendapat perhatian lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan lahirnya kedengkian di dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya yang berbeda ibu. Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat. Seharusnya mereka lebih dicintai dari Yusuf dan saudaranya. Yaitu, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita, ini, adalah satu golongan, yang kuat. Sungguh ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Surat Yusuf ayat 8. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh atau menyingkirkan Yusuf hingga tak kembali lagi, agar tidak ada lagi anak-anaknya yang akan dicintai selain mereka. Setelah itu, rencananya, mereka akan bertaubat. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah, yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Surat Yusuf ayat 9. Ketika mereka akan menyepakati hal tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang mengusulkan bahwa kalau hal itu harus mereka lakukan maka jangan dengan membunuhnya, tetapi cukup membuangnya di sebuah sumur dengan harapan akan dipungut oleh orang pengendara yang lewat. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat. Surat Yusuf ayat 10. Lalu mereka bersama-sama menghadap sang bapak untuk memohon kepadanya mengizinkan Yusuf ikut bersama mereka menggembala. Mereka ingin kali ini Yusuf ikut menggembala dan bermain dengan gembira bersama mereka. Dengan perasaan khawatir sang bapak menjawab, berat bagiku untuk berpisah dengannya walau sesaat, apalagi aku juga mengkhawatirkan ketika kalian asyik bermain, tiba-tiba ada serigala yang menerkamnya. Dia tidak dapat menghindar dan kalian tidak menyadarinya. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Surat Yusuf ayat 13. Saudara-saudara Nabi Yusuf berkilah bahwa kalau hal itu terjadi, padahal mereka adalah sekelompok orang yang kuat, pastilah mereka orang yang merugi. Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Surat Yusuf ayat 14. Mereka terus mendesak sang bapak untuk mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Sampai akhirnya sang bapak tidak dapat menahan keinginan mereka. Maka pergilah Yusuf ikut menggembala bersama saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan setelah mereka telah hilang dari penglihatan bapaknya, mereka mulai mencaci maki Nabi Yusuf. Lalu, sesuai kesepakatan, mereka lemparkan Yusuf ke dasar sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut ada sebuah batu yang biasa dijadikan tempat berpijak bagi orang yang turun untuk memenuhi air di sebuah wadah apabila air sedang sedikit. Saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa akan ada jalan keluar dari apa yang sedang dia alami. Bahkan mereka akan menceritakan apa yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Surat Yusuf ayat 15. Setelah membuang Yusuf, lalu mereka pulang dan menorehkan darah di baju milik Nabi Yusuf. Setelah tiba, mereka menemui bapaknya di sore hari sambil menangisi saudara mereka, Yusuf. Karena itu sebagian salaf berkata, jangan percaya dengan tangisan orang zalim, betapa banyak orang zalim menangis. Lalu mereka menyampaikan kejadian tersebut dengan dusta. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka sedang asyik berlomba bersama-sama, Yusuf mereka tinggalkan di tempat barang mereka, tiba-tiba datang serigala yang menerkamnya.
Karena mereka sudah merasa bahwa bapaknya tidak akan mempercayai apa yang mereka sampaikan, maka untuk meyakinkan, mereka menyodorkan baju yang berlumuran darah. Darah tersebut sebenarnya mereka dapatkan dari seekor binatang yang mereka sembelih. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Surat Yusuf ayat 16-17. Namun kedustaan mereka tidak dapat ditutupi. Diriwayatkan bahwa baju yang mereka lumuri darah tersebut lupa mereka sobek untuk menunjukkan rekaman serigala. Sang bapak sebenarnya sudah mencium gelagat kebohongan mereka, apalagi dia memahami kedengkian dan permusuhan mereka terhadap Yusuf karena kecintaannya terhadapnya dan karena tanda-tanda kemuliaan dan kenabian yang terdapat padanya sejak dia masih kecil. Allah berfirman, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Surat Yusuf ayat 18.